وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Terkait dengan hadis tadi kan, wanita haid diperintahkan untuk keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian pada redaksi hadis tersebut keluarnya perempuan itu kemana? Ataukah ke musola seperti yang apa? Kan biasanya sholatnya itu kita apa? Nah, tetapi ada dua pendapat terkait dengan musola tadi, bahwa ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan tadi. Nah, kalau menurut teks hadis tersebut itu keluarnya perempuan waktu haid itu kemana? Ke musola, tetapi dia nanti menempati sudut yang terpisah dari orang-orang sholat. Jadi wilayahnya itu satu wilayah, cuma nanti dia berada di sudut tersendiri. Wanita haid itu berada di sudut tersendiri, tidak berbaur di dalam shaf orang-orang yang sholat. Sehingga nanti, karena di dalam redaksi yang lain nanti Nabi mengatakan liyashhadna al khair, agar mereka juga ikut menyaksikan kebaikan di hari tersebut. Kebaikan itu apa? Nasihat pada saat khutbah, nasihat yang akan disampaikan oleh Nabi di khutbah tersebut, gitu kan. Nah, artinya di wilayah itu pula mereka hadir, akan tetapi nanti mereka bertempat di sudut yang terpisah dari susunan shaf salatnya kaum muslimin. Jadi seperti itu. Yang lain? Tidak ada. Nah, kemudian di antara faidah atau masalah fikih yang lain yang terkandung dalam hadis ini, yaitu ketika Ummu Atiyah mengatakan fayukabbirna bitakbirihim, mereka bertakbir, para wanita itu bertakbir sebagaimana kaum laki-laki juga bertakbir di hari itu. Wa yad'una bidu'aihim, mereka juga berdoa sebagaimana doanya kaum lelaki di hari tersebut. Maka penggalan hadis ini menunjukkan disunnahkannya takbir di hari Id. Istihbab takbir yauma Id, disunnahkannya untuk bertakbir di hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, sebelum pelaksanaan sholat disunnahkan untuk bertakbir. Kemudian hadis ini juga penggalan dari ucapan Ummu Atiyah ini juga menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak terlarang untuk berzikir selain zikir-zikir Al-Quran. Adapun untuk Al-Quran, mazhab Syafi'iyah mengharamkan bagi wanita. Jadi mazhab Syafi'iyah memandang keharaman untuk membaca Al-Quran, menzikirkan Al-Quran bagi seorang wanita haid. Seorang wanita haid ketika mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau dia meniatkannya itu doa, maka tidak terlarang. Tetapi ketika meniatkannya, saya membaca Al-Quran kalam Allah surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka dia telah melakukan satu keharaman. Ini di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Namun pendapat dari mazhab al-Imam Syafi'i ini dilandaskan pada salah satu hadis yang sanad periwayatannya lemah. Oleh al-Imam An-Nawawi dihasankan. Oleh al-Imam An-Nawawi hadis ini dihasankan, oleh karena itu dijadikan hujjah bagi mazhab Imam Syafi'i. Namun bagi saya sanad hadis ini lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hujjah.
Apa itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Ismail ibn Ayyash dari Musa ibn Uqbah, dari Nafi' Maula ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taqra'u al-junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. La yaqra'ul junubu walal haid syai'an minal Qur'an. Orang yang junub dan wanita yang haid janganlah membaca Al-Qur'an. Nah, hadis ini terdapat kelemahan, yaitu di mana Ismail ibn Ayyash meriwayatkannya dari Musa ibn Uqbah. Ismail bin Ayyash ini perawi yang soduk, riwayat hadisnya hasan. Tetapi untuk periwayatan beliau dari guru-gurunya selain dari ahli Syam itu terlemahkan, dilemahkan. Banyak riwayat-riwayat mungkar yang beliau bawakan kalau beliau meriwayatkan dari perawi-perawi Hijaz dan beliau meriwayatkan dari perawi-perawi Irak. Untuk hadis ini infarada bihi Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash menyendiri dalam periwayatan ini ketika beliau meriwayatkannya dari Musa ibn Uqbah. Musa ibn Uqbah adalah perawi di Madinah. Artinya gurunya ini orang Madinah. Ismail bin Ayyash kalau meriwayatkan dari guru yang seorang Hijaziyun, itu ahli Madinah adalah Hijaz, maka riwayat-riwayat beliau adalah riwayat-riwayat yang lemah. Oleh dasar ini maka kemudian saya lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya wanita haid masih boleh baca Al-Qur'an. Hanya saja dalam rangka adab, hendaknya wanita haid yang hendak baca Al-Quran, hendaknya dia bersuci dengan berwudu. Dan kemudian menjaga dirinya jangan sampai darah haidnya itu mengotori mushaf Al-Quran. Kalau itu bisa diupayakan, silahkan bagi dia untuk membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Heraklius yang junub seumur hidup aja boleh baca Quran gitu lah. Di mana? Di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari itu ketika Nabi mengirim surat kepada Heraklius, dituliskan di atas lembaran tersebut surat bahwasanya Nabi meminta Raja Heraklius untuk masuk Islam. Min Muhammadin ila Hiraqla azimir Rum, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain wa in abaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Masuk Islamlah kamu akan dapat pahala 2 kali, tapi kalau kamu menolaknya maka engkau akan menanggung dosanya bangsa Arisiyin, bangsa Romawi. Maka kemudian Rasulullah mengutip kalam Allah di dalam surah Ali Imran, wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Nah, ini kan ada kutipan ayat di dalam lembaran ditulis dalam suratnya. Kok Heraklius yang seumur hidup junub, nggak pernah mandi junub, dibolehkan megang itu dan membaca itu? Nah, seorang wanita yang muslimah tentunya lebih berhak untuk membaca Al-Quran ketimbang Heraklius yang seumur hidup junub, nggak masuk Islam lagi dia sampai akhir hayatnya. Nah, sampai di sini ini diantara dalil yang menjadikan saya lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya wanita haid itu diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Allah Ta'ala a'lam. Sudah Isya, mungkin pengajian kita sampai di sini terlebih dahulu. Ada beberapa permasalahan yang belum kita sampaikan di dalam hadis ini yang mudah-mudahan nanti dalam pertemuan yang akan datang bisa kita kaji kembali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.